Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, berbincang-bincang Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Pimpinan puja yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sungguh kesempatan yang sangat baik bagi saya, khususnya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semuanya. Dan selain bertemu, ya diberikan kesempatan untuk sharing Dhamma, memberikan pesan Dhamma. Karena ya kedatangan saya ke Bangka, tujuan utamanya ingin melihat tempat dari Bante Adiratano, ya. Dan ternyata selain tempat Bante Adiratano, ya di sini juga ada tempat ya milik kita juga, di bawah binaan dari Sangha Theravada Indonesia. Sehingga ya saya memohon izin untuk ke sini dan diizinkan oleh Bante Adiratano, langsung telepon dengan Teh Yung untuk datang ke sini. Dan pada hari ini ya berkesempatan untuk memberikan pesan Dhamma. Kemarin waktu ditanya, Bante ada tema enggak? Saya bingung jawabnya. Karena saya sudah beberapa kali, bahkan ratusan kali ceramah dengan tema-tema yang berbeda. Tapi kalau suruh milih ya bingung. Tapi ya karena ini baru pertama kali saya datang ke sini, ya kemarin ya saya flashback materi apa yang bisa saya sampaikan kepada umat-umat di Bangka ini. Nah, akhirnya saya teringat salah satu tema, yaitu ingin hidup senang atau bahagia. Dan tema ini sudah berapa kali saya sampaikan di wihara-wihara ya. Jadi bukan pertama kalinya di sini. Jadi kenapa saya pilih ini? Karena kalau temanya ingin hidup senang atau menderita, pasti jawabnya mana? Pilihnya mana? Senang. Ingin hidup bahagia atau menderita, pilihnya mana? Tapi kalau pilihannya ingin hidup senang atau bahagia, jawabnya mana? Dua-duanya. Ya. Dan itu adalah sifat alamiah manusia. Kalau bisa dapat dua, kenapa pilih satu?
Oleh karena itu ya saya pikir cocok dan tepat untuk saya bawakan di sini. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang senang dan bahagia. Menurut Bapak Ibu saudara-saudari, senang dan bahagia ini sama atau enggak? Adik-adik, senang sama bahagia sama apa enggak? Sama enggak? Hah? Apa? Sama. Apa? Enggak jelas. Sama atau enggak senang dan bahagia? Sama. Oh. Ya. Yang lain jawabannya apa? Sama enggak? Memang secara umum senang dan bahagia bisa dikatakan sama. Ini secara umum ya. Kenapa? Karena ya semuanya sama-sama menyebabkan apa? Kita menjadi happy. Ya. Senang happy enggak? Happy. Bahagia happy enggak? Happy. Makanya orang-orang sebagian besar menganggap bahwasannya senang dan bahagia itu adalah hal yang sama. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau kita sudah mengerti, memahami ajaran dari Guru Agung Buddha, senang dan bahagia itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena senang itu punya akarnya masing-masing, bahagia juga punya akarnya masing-masing. Ya. Tolong matikan aja. Mata saya sakit. Nah gitu. Kedorong-dorong, kedip-kedip terus. Senang dan bahagia itu ya berbeda. Kenapa? Karena senang itu Sang Buddha katakan, senang itu adalah kebahagiaan yang didasari karena pemuasan terhadap nafsu indera. Artinya apa? Memang senang itu bisa menimbulkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang ditimbulkan dari kesenangan ini berakar, bersumber dari indera-indera kita. Artinya apa? Kebahagiaan itu yang meliputi kesenangan ini, itu semua sifatnya hanya sementara. Seperti layaknya adik-adik. Adik-adik datang ke wihara dapat uang jajan berapa? Dapat uang jajan enggak? Wah, enggak dapat. Waduh, salah saya nanyanya. Sekolah biasanya kasih uang jajan berapa? Berapa biasanya, Kak? Hah? Berapa? 20.000. Dikasih uang seneng apa enggak? Terus kalau duitnya habis, senengnya hilang enggak? Nah, jadi kesenangan yang didasari karena pemuasan nafsu indera. Dalam hal ini, ya diri kita diliputi oleh apa? Loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, dan moha.
Karena kita selalu ingin hidup kita bahagia, tapi kita tidak tahu kebahagiaan yang sesungguhnya itu apa. Alih-alih kita ingin mencari bahagia, ternyata yang kita dapat hanya kesenangan. Dengan demikian, ya, Sang Buddha berpesan, Sang Buddha memberikan nasihat kepada para biku. Agar apa? Agar bisa menggunakan hal-hal yang semestinya bisa digunakan dengan secara wajar. Yaitu apa? Hal-hal yang sering digunakan oleh para biku yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Yang mana itu semua juga digunakan oleh para perumah tangga. Yaitu apa? Ada 4 hal yang Sang Buddha katakan yang menjadi pelatihan para biku. Agar apa? Agar para biku bisa mengerti, memahami bahwasannya kalau Anda terlena menggunakan 4 hal ini, bukan kebahagiaan yang didapatkan, tapi adalah penderitaan. Apa itu? Yang pertama di situ dikatakan oleh Sang Buddha, pati sangka yoniso, ciwarang pati sewami. Ciwarang apa? Jubah. Jubah ini juga semestinya harus digunakan dengan semaksimal mungkin. Agar para biku tidak menimbulkan kesenangan terhadap jubah, Sang Buddha berpesan apa? Sang Buddha berpesan agar para biku hanya memiliki jubah sebanyak 2 pasang. Yang mana 1 pasang utama itu menjadi milik dari si biku tersebut, dan 1 pasangnya lagi itu menjadi milik bersama. Jadi pada dasarnya para biku itu hanya punya berapa pasang? 1 pasang. Karena 1 pasangnya lagi itu adalah jubah serep yang fungsinya untuk digunakan secara bersama-sama. Kenapa Sang Buddha menekankan para bante, para biku untuk mengenakan jubah, mengenakan pakaian dengan begitu ekstrim? Tadi, jubah ini ternyata bisa menjadi sumber kesenangan. Ya. Dengan demikian, Sang Buddha meminta kepada para biku hanya maksimal punya jubah berapa banyak tadi? 2. Biar para biku tidak menderita dengan jubahnya. Berbeda dengan umat-umat perumah tangga. Anda semua punya baju berapa banyak? Kamu punya baju berapa banyak? Wah, enggak tahu. Wah. Kamu punya baju berapa banyak? Total seberapa? Selemari ada enggak? 2 lemari ada? Wah, tuh banyaknya tuh. Ya. Tapi bajunya bagaimana? Digunakan enggak? Enggak. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika kita punya banyak baju, pusing. Pusing kenapa? Mau mengenakan yang mana ya? Hari ini sudah pakai baju warna merah. Kalau besok pakai merah lagi, ntar dibilangnya apa? Enggak salin. Akhirnya pakai baju putih. Habis putih, besoknya lagi mau, kok bajunya putih lagi ya? Artinya apa?
kemelekatan terhadap pakaian itu yang tadinya Anda beli karena didasari apa? Karena kesenangan. Datang ke mall. Duh, saya lupa apa nama mallnya kemarin, saya udah tanya-tanya kok. Transmall. Datang ke Transmall. Masuk lihat booth baju. Bajunya bagus. Mau belilah. Kenapa dibeli? Karena mata melihat pakaian itu bagus, timbul kesenangan. Timbul kesenangan. Akhirnya apa? Kita beli baju, beli celana, beli apa lagi? Banyak lah, beli tas, beli apa lagi? Ya, enggak tahulah apa yang dibelilah orang manusia. Yang pada dasarnya semuanya itu dibeli karena atas dasar kesenangan. Tapi ketika sampai rumah, kok bajunya gini? Nggak mau pakailah, simpen aja di rumah, di lemari. Akhirnya apa? Stok bajunya semuanya bertumpuk-tumpuk. 1 lemari, 2 lemari. Jadi di rumah isinya hanya apa? Hanya barang yang tidak digunakan. Dengan demikian, itu adalah sebagai kesenangan yang diliputi oleh penderitaan. Akhirnya apa? Anda terlena. Baju ini masih bagus tapi disimpan aja lah. Sayang kalau dipakai. Tapi kalau para bante, diundang umat makan, ya pakai ini. Diundang baca parita di rumah duka, ya ini. Ceramah di wihara juga, ya ini. Dengan demikian apa? Kesenangan yang diliputi oleh penderitaan yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh para biku itu sudah berkurang 1. Dan Sang Buddha melihat ini sudah lama. Ya. Dari zaman Guru Agung Buddha, beliau sudah meminta para biku untuk berlatih seperti ini. Agar apa? Agar para biku tidak terlena. Para biku itu berbeda dengan para perumah tangga. Jadi penderitaan yang didasari karena kesenangan yang pertama ini sudah bisa ditanggulangi. Sedangkan umat-umat di luaran sana masih tetap menderita dengan kesenangan yang mana kesenangan itu sangat jelas dan nampak, yaitu apa? Pakaiannya. Lalu yang kedua, pati sangkayoniso, pindah patang, pati sewami. Kesenangan yang kedua yaitu apa? Sang Buddha katakan, para biku seyogyanya punya perenungan terhadap apa? Terhadap pindapata. Terhadap apa? Terhadap makanan. Kenapa makanan juga bisa menyebabkan penderitaan, Bapak Ibu? Karena pada dasarnya manusia punya sifat apa? Serakah. Makanya sampai kapan kita bisa mengikis loba, dosa dan moha? Sampai kita benar-benar mengerti, benar-benar memahami. Ternyata itu semua tidak baik. Maka Sang Buddha meminta kepada para biku, duhai para biku, Andalah sebagai
penerus dari Dhamma, penyebar dari Dhamma. Anda adalah orang yang tekun, orang yang suka berlatih, orang yang gemar praktek. Dengan demikian, ketika Anda gemar praktek, gemar berlatih, tekun dan lain-lain ini, ya, Anda gunakan waktu Anda semaksimal mungkin untuk berpraktek. Dengan demikian, waktu untuk mikirin makan itu sedikit. Ya. Memang Sang Buddha tidak melarang mau makan sehari 2 kali atau sehari 1 kali. Yang Sang Buddha anjurkan adalah apa? Ya, di dalam Vinaya itu dikatakan para biku bisa makan kalau misalkan sudah fajar hari, ya, dengan terlihat garis tangan di sini, ya. Kenapa Sang Buddha melihatnya dari sini? Karena zaman itu belum ada jam, belum ada waktu. Jadi menunjukkan fajar hari itu, pagi-pagi itu, ya, menunjukkan, ya, kalau emang matahari sudah nampak dan garis-garis tangan ini sudah bisa terlihat oleh mata di dalam gemerlapnya hutan, ya, artinya itu sudah fajar hari dan para biku boleh santap makan. Dan batasnya kapan? Sang Buddha minta batasnya itu adalah tengah hari. Tengah hari itu kapan? Tengah hari di mana para biku ketika berdiri di hutan terkena cahaya matahari, di situ tidak ada bayangan dari sisi-sisi manapun. Artinya apa? Ya, bayangannya itu berada juga di bawah dari tapakan kaki para biku tersebut. Nah, itu batasnya, ya. Jadi Sang Buddha tidak larang mau makan sehari sekali, sehari 2 kali, tidak larang. Yang penting pagi itu, ya, mulai bisa start makan ketika garis tangan ini sudah nampak, atau batas akhirnya adalah ketika matahari benar-benar ada di atas dari kepala kita. Nah, dengan kesepakatan secara konvensional, ya, para biku, ya, akhirnya memutuskan, ya, kalau yang tinggal di perkotaan, ya, makan sehari 2 kali, ya, jam 7 dan jam 11. Tapi kalau biku-biku yang mempraktekkan, ya, kehidupan di dalam hutan, ya, yang forest monastik, dia makan sehari sekali, ya, dengan diawali terlebih dahulu dengan pindapata, ya, baru bisa makan kurang lebih jam setengah 9 atau jam 8, ya, tergantung para bikunya setelah balik pindapata. Ya, makannya sehari sekali. Dan itu sudah merasa cukup bagi para biku, ya. Dan sisa waktunya digunakan oleh para biku untuk berlatih. Jadi penderitaan dalam hal makanan ini sudah diminimalisir juga oleh para biku. Dan berbeda terbalik dengan para perumah tangga. Bapak Ibu, Anda makan berapa kali? 3. Nyemilnya berapa kali? Terus apa lagi? Jajannya berapa kali? Jadi sehari berapa kali masuk makanan? Baik makanan berat, makanan ringan, ya, banyak kali. Adik-adik jajan berapa kali? Tidak terhingga Bante. Selama uang jajan dari mama, dari papa cukup, saya akan habiskan untuk jajan. Artinya apa? Kesempatan kita untuk berlatih pun menjadi sedikit. Yang ada di dalam pikiran kita apa? Yang ngomong siapa tuh? Ya, demikian adanya, tidak bisa dipungkiri, ya. Tidak bisa dipungkiri.
Kita menganggap bahwasannya makan itu bisa menimbulkan kesenangan, ternyata makan itu juga bisa menimbulkan apa? Penderitaan. Di dalam pikiran kita isinya makan. Tiba-tiba lagi duduk santai di sini ya, pagi-pagi, siang-siang. Saya enggak tahu di sini ada tukang bakso lewat enggak? Ada. Nah, bunyi ting 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 ting. Bakso lewat. Nah, adik-adik, mama, papa minta bakso. Enggak dibeliin. Nangis enggak? Nangis. Yang berharap habis makan bakso kenyang, ternyata enggak makan bakso tapi menderita. Ya, menderita. Dan ketika makan pun ya, kalau kekenyangan menderita juga enggak? Menderita juga. Makanya Sang Buddha katakan bahwasannya apa? Makan itu seperlunya. Ada dulu pernah Bante Utamo ngadain talk show di Jakarta. Itu sudah lama sekali, ketika saya masih umat. Beliau mengadakan talk show dengan tema yang simple, hanya dibulak-balik. Temanya apa? Temanya yaitu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Dari dua statement ini adik-adik, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu adik-adik pilih yang mana dari dua statement ini? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ayo dianalisa dulu. Jangan cepet-cepet, enggak apa-apa, saya tungguin. Walaupun ini bahasa yang sama, hanya dibulak-balik penempatannya, artinya menjadi berbeda. Dan inilah yang Sang Buddha katakan. Kita itu harus mana? Harus pilih yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, kita harus makan untuk hidup. Kita makan untuk keberlangsungan dari hidup kita. Ya, jangan salah pilih adik-adik. Ya. Karena Sang Buddha juga melihat nih, sumber penderitaan yang kedua ini sesungguhnya enggak jauh-jauh. Berada di diri kita. Tadi yang sudah dijawab bersama-sama. Di dalam pikirannya selalu ada kata makan, dan makan. Ya. Lalu selanjutnya yang ketiga Sang Buddha katakan, patisangkayoniso senasanang patisewami. Apa itu? Senasanang itu adalah tempat tinggal. Ya. Sang Buddha melihat bahwasannya tempat tinggal ini memang sangat menyenangkan. Betul enggak adik-adik? Rumah yang nyaman, terhindar dari bocor. Terus juga sejuk, ada AC-nya, tempat tidurnya nyaman, tebel, empuk, enak untuk ditiduri. Lalu ada selimut yang nyaman, apalagi makanannya enak. Free wifi katanya. Siapa yang gak mau punya rumah kayak gitu? Adik-adik mau enggak? Mau. Kenapa? Karena itu semua bisa menimbulkan kita menjadi nyaman, akhirnya kita senang. Tapi Sang Buddha melihat dengan cara yang lain. Sang Buddha meminta para biku untuk tinggal di tempat tinggal yang sangat sederhana sekali. Ya. Sangat sederhana sekali. Tujuannya biar apa? Biar para biku tidak terlena, tidak melekat. Karena melekat nanti akhirnya menimbulkan yang namanya penderitaan. Dengan demikian,
Ya, Sang Buddha minta para biku untuk tinggal di tempat yang sederhana. Tempat sederhana contohnya kayak gimana? Tidak perlu saya jelaskan, tidak perlu saya sebutkan. Adik-adik pergi ke Sabuk sana. Ya, di sana Anda ada listrik. Tempat tidurnya sederhana sekali, tipis, ya. Bisa enggak kira-kira adik-adik tidur di sana? Pernah datang ke sana bermalam di sana? Ya. Itulah yang diminta oleh Sang Buddha. Agar apa? Agar para biku pun tidak terlena dengan tempat tinggal yang ditempati. Nanti jikalau dia terlena, ya, nanti bukan kemajuan yang didapatkan, tetapi kemerosotan. Ya. Lalu selanjutnya, pati sangka yoniso besajang pati sewami. Apa besajang? Obat-obatan. Kok obat-obatan juga masuk menjadi penderitaan, Bante? Betul. Sang Buddha sudah melihat, Sang Buddha mengingatkan kepada para biku. Anda bisa menggunakan obat-obatan itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika lagi sakit, memang memerlukan untuk minum obat, ya obatnya diminum. Saya enggak tahu di sini bagaimana. Ya, saya tinggal di Jakarta. Saya melihat peran obat di Jakarta itu sudah berubah. Bukan untuk ngobatin orang sakit, malah nyari penyakit sendiri. Ya. Minum obat biar tenang dan lain-lain. Biar tidur, minum obat. Kalau enggak minum obat, enggak tidur-tidur. Ya. Jadi saya melihat fungsi obat itu sudah berubah. Sang Buddha menjelaskan fungsi obat itu untuk mengobati perasaan sakit atau keadaan sakit yang timbul. Udah. Dengan demikian apa? Ya, obat itu pun kalau Anda salah menggunakannya, itu pun bisa menjadi sumber penderitaan. Sumber penderitaan. Dengan demikian, 4 hal ini yang Sang Buddha tekankan kepada para biku untuk dipraktekkan dengan sungguh-sungguh agar apa yang digunakan ini tidak menjadi bagian yang menyulitkan para biku. Karena 4 hal ini adalah 4 kebutuhan pokok dari para biku. Dan saya rasa ya para perumah tangga juga tidak ada salahnya untuk mempraktekkan ini. Karena 4 kebutuhan pokok yang dipraktekkan oleh para biku juga semua perumah tangga menggunakannya. Pakaian juga menggunakan, makanan juga menggunakan, tempat tinggal juga menggunakan, obat-obatan juga menggunakan. Dengan demikian, ketika dia mempraktikkan ini, dia bisa mengerti, oh ternyata ini semua hanya sifatnya sementara, hanya menimbulkan kesenangan yang sesaat. Ketika kesenangannya itu habis, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penderitaan yang bertubi-tubi. Makanya umat-umat sering ketemu saya. Ya karena di sini saya baru ya, jadi belum banyak yang ketemu. Di Jakarta banyak umat bertemu saya. Bante. Isinya apa? Isinya adalah keluh kesah. Jadi para biku itu di Jakarta
sebagian besar ya jadi tempat curhatnya umat-umat. Senang bahagianya umat-umat, para biku mengetahui. Itu di Jakarta. Umat lagi senang, pasti bantenya ikutan senang. Kenapa? Pasti dia datang ke wihara cengenges-cengengesan. Bante, gini gitu. Senyum-senyum dia. Bante, besok ada waktu enggak? Besok saya mau undang makan ya. Oh, tandanya dia lagi senang tuh. Ya. Tapi kalau dia datang ke wihara, Bante, wah ya ini pasti lagi ada masalah. Tapi dari sekian banyak yang bertemu dengan saya, lebih banyaknya yang mana? Bante. Daripada yang Bante gitu. Beda ya, beda. Dan itu memang demikian adanya. Itu memang demikian adanya. Kita berharap kita ingin hidup senang dan kita nggak tahu dan kita menganggap bahwasannya senang itu adalah sama dengan kebahagiaan. Ternyata yang tadinya kita mau senang, ketawa, ketiwi, bahagia, yang kita dapatkan hanya Bante, ya. Yang tidak perlu saya jelasin ya. Dengan nada ngomong begitu pun ya sudah tahulah apa tujuannya, apa maksudnya, ya. Jadi senangnya para biku, senangnya umat, senangnya para biku. Menderitanya umat, menderitanya para biku. Walaupun para biku tidak mengalami, ya para biku cukup merasakan penderitaannya dari umat-umat. Nggak mungkin kan ketika umat-umatnya lagi curhat, Bante, udah saya bilang juga apa, syukurin, kan nggak mungkin begitu para bantenya, ya kan? Kan nggak mungkin begitu. Jadi ya para biku ya ketika senang ya turut berbahagia, turut berduka cita. Tapi ketika umatnya lagi sedih, ya turut merasakan kesedihan yang dirasakan. Jadi tahu. Dan inilah senang. Sifatnya sementara. Karena sifatnya sementara, dia jadi cuma apa? Cuma dalam kurun waktu tertentu. Nanti setelah itu menderita. Ini senang. Lalu bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu adalah bagaimana kita ketika sudah berhasil mempraktekkan ajaran-ajaran dari Guru Agung Buddha. Dan itu bukan dicari, tapi itu dipraktekkan. Beda, kalau senang itu dicari tadi. Beli baju, nyari kan? Beli celana, nyari. Beli makanan, kayak tadi tuh, diajak beli bakmi, dicari itu, ya. Senang tuh. Habis makan kenyang, bahagia, senang. Tapi setelah makan kepedesan, sakit perut, menderita. Beda, senang itu dicari, bahagia itu tidak dicari. Tapi bahagia itu dipelajari dan dipraktekkan. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita praktekkan Bapak Ibu? Tidak lain tidak bukan adalah ajaran dari Guru Agung Buddha. Ajaran bagi Guru Agung Buddha yang paling gampang, paling mudah untuk dipelajari, untuk dipraktekkan bagi para perumah tangga, yaitu apa? Dana, sila, samadhi. Praktek dana, praktek kebajikan, berdana. Punya sila, praktek sila. Menahan diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Praktek samadhi, praktek meditasi, ya. Di sini ada banyak wihara-wihara yang bisa dikondisikan sebagai wihara hutan. Banyak para biku yang tinggal di sana yang mengembangkan meditasi, ya. Dipraktekkan meditasinya. Enggak jauh dari sini, mau ke tempat Bante Peter lebih dekat ya dibandingkan ke Sakbok, ya boleh juga, ya. Praktek meditasi. Jadi apa Bapak Ibu? Sila samadhi panya, dana sila samadhi panya. Ini adalah ajaran dari Guru Agung Buddha yang kalau dipraktekkan itu bisa menimbulkan, menumbuhkan, menyebabkan kita bukan menderita, tapi menyebabkan kita menjadi bahagia. Sudah berapa lama saya ngomong ini?
Nggak nampak nih jamnya nih. Sudah 40 menit. Nggak kelihatan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Jadi kita ndak perlu mencari ya di mana kita harus senang. Kesenangan itu ndak sifatnya ndak sempurna itu. Sifatnya hanya sementara. Yang kita harus pelajari yaitu adalah ajaran dari Guru Agung Buddha, yang mana ajaran dari Guru Agung Buddha itu bisa menyebabkan kita menjadi bahagia. Dengan kita bahagia, maka kita akan merasa aman dimanapun kita berada. Ya. Nggak perlu merasa kesusahan. Ya, saya di bandara, saya mau ke bandara. Waktu itu saya di Surabaya, mau balik ke Jakarta. Saya lagi duduk, dia menunggu di tempat ruang tunggu. Tiba-tiba ada orang kasih, "Bante, saya mau dana minum." Wah, saya terima. Dan saya pun tidak kenal dengan umat itu. Dan saya juga tidak tahu dia umat Buddha atau bukan. Artinya apa? Kalau kita bisa mempraktekkan ajaran dari Guru Agung Buddha dengan baik dan benar, dengan ketulusan hati, maka apa yang terjadi? Kita akan bahagia dan akan aman dimanapun kita berada. Bahkan banyak orang yang membantu kita. Banyak orang yang membantu kita. Jadi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita terlena untuk mempraktikkan ajaran dari Guru Agung Buddha. Dengan demikian, pertanyaan di awal saya ulang lagi saat ini. Kita mau hidupnya senang atau bahagia kalau begitu adik-adik? Jadi mau pilih dua-duanya atau mau pilih satu? Itulah kenapa saya ingin menjelaskan tentang ingin hidup senang atau bahagia. Karena pada dasarnya senang dan bahagia itu adalah hal yang berbeda. Senang itu adalah kebahagiaan didasari karena pemuasan nafsu terhadap indera-indera kita. Tapi kebahagiaan itu bukan dicari, tetapi kebahagiaan itu didapatkan karena kita belajar, karena kita praktek. Seperti layaknya orang yang tidak tahu apa-apa, diajari ngitung, diajari cara baca. Ketika dia bisa menghitung, dia bisa membaca, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Yang dia dapatkan karena dia belajar, karena dia praktek secara langsung. Ya demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua berbahagia. Ya, sabe sata bawantu sugitata. Sadu, sadu, sadu. Bagi umat yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. 10-20. Silakan. Atau ada yang mau curhat, silakan. Ada? Silakan. Biasanya anak-anak cewek nih soal pacar atau apa gitu. Ayo. Mario. Ada pertanyaan? Bante, izin bertanya ya Bante. Mau singkat aja nggak apa-apa Bante. Mengapa mungkin adik-adik di sini sekalian ini ya, mungkin pengen tahu Bante, apa sebenarnya kegunaan kita membaca paritas setiap kita ke wihara? Kita berkumpul di sini melakukan puja bakti, apa gunanya kita membaca parita Bante?
Terima kasih. Ya, Anda membaca parita itu bukan hanya sekedar membaca. Parita itu adalah kutipan-kutipan, syair-syair dari khotbah Sang Buddha. Ya. Jadi kalau kita membaca parita artinya kita mengulang khotbah dari Guru Agung Buddha. Ya. Kalau Anda bacanya suta berarti Anda lagi mengulang satu suta ajaran dari Guru Agung Buddha. Tapi kalau parita-parita yang sedikit-sedikit begitu ya, yang di buku parita itu hanya petikan-petikan yang dari suta. Jadi hanya isi beberapa isi dari suta yang dipetik, yang dipersingkat menjadi parita, dan itu pun ajaran dari Guru Agung Buddha. Jadi Anda baca parita ya, bukan hanya sekedar Namo tassa bhagavato arahato sama, bukan begitu. Tapi ketika Anda mengulang wandana, mengulang namo tassa, di situ Anda mengulang khotbah Buddha. Apalagi mengulang suta, ya, ada itu Manggala Sutta, ada Karania Metta Sutta, ya. Bukan hanya sekedar Karania mata kusalena yantang santang padang abisa meca sako ucu casu dan seterusnya. Tapi di situ ada suta, ada pembahasan yang beliau bahas di situ. Ya. Makanya kita ketika membaca, kita pun harus tahu artinya. Ya. Kita harus tahu apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Dengan kita mengetahui, ya, walaupun kita mungkin ya setiap hari setiap minggu itu jarang ada penceramah, hanya mengulang parita saja. Tetapi ketika arti dari parita itu benar-benar Anda praktekkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda bisa mendapatkan manfaat dari parita itu. Di dalam Manggala Sutta dikatakan, tak bergaul dengan mereka yang tak bijaksana, bergaullah dengan mereka yang bijaksana. Kenapa? Karena itu adalah berkah utama. Kenapa Sang Buddha menginginkan kita untuk bergaul mereka yang bijaksana, dengan mereka yang bijaksana? Agar kita ikutan jadi orang yang baik, menjadi orang yang bijaksana. Kenapa kita harus menghindari orang yang tidak bijaksana? Karena orang yang tidak bijaksana adalah orang yang tidak tahu bagaimana caranya berbuat baik. Tidak mengerti ini ajaran Buddha atau bukan, ini ada manfaatnya atau tidak, ini ada gunanya atau tidak. Dia tidak mengetahui. Dia anggap kebaikan ini menjadi hal yang biasa dan keburukan juga menjadi hal yang biasa. Jadi dia dengan suka hati mau melakukan kebaikan atau keburukan dianggap sama saja. Tapi ketika kita mengerti, kita bergaul dengan para bijaksanawan, sudah diajarkan bahwasannya hal baik ini harus dikembangkan, hal buruk itu harus ditinggalkan, maka kita mana mau kita praktekkan? Ya tentu kita akan mempraktekkan hal-hal yang baik. Kenapa kita mau praktekkan hal yang baik? Karena bisa membawa pada manfaat. Karena kita tahu dengan mempraktekkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Di dalam Brahma Wihara, di dalam Abhinava Paccavekkanapata juga ada. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, terlahir oleh karmaku sendiri. Lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, bergantung pada karmaku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, akulah yang akan mewarisi. Jadi artinya apa? Sang Buddha meminta kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Kita harus terus selalu menanam kebaikan. Nah, makanya ya kita baca parita itu ya bukan karena sekedar kita hafal, ya. Kita hafal boleh,
tetapi kita harus mengerti. Kalau kita hafal tapi kita tidak mengerti, sama halnya seperti kita hanya seperti omon-omon. Tahu enggak omon-omon? Nah, yang sering diucapkan oleh para elit-elit politik itu. Ya. Hanya cuma bisa cuap-cuap. Ngomong gampang tapi praktiknya tidak ada. Ya, tadi saya dengar di sini ya selain baca pali ada baca arti ya. Ya bisa baca ya di rumah. Di sini dibaca, artinya dibaca, tapi bukan hanya sekedar dibaca tetapi dipraktekkan. Ya. Nanti bisa membawa dampak baik buat adik-adik semuanya juga. Ya. Itu dari saya. Banyak dampak hal-hal baik yang bisa didapatkan walaupun kita hanya bisa mampu dan mengerti satu buku itu saja. Karena satu buku itu semuanya isinya baik. Tidak ada dalam buku itu tulisnya aku wajib membunuh, tidak ada. Tidak ada. Aku wajib mencuri, tidak ada. Malah yang diajarkan apa? Aku bertekad melatih diri untuk menahan diri tidak mencuri. Menahan diri untuk tidak membunuh, tidak berbohong, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan. Tidak ada itu. Aku bertekad akan membunuh, tidak ada, tidak ada. Ya, jadi dalam buku Pariyata itu semuanya isinya mengacu, mengajarkan kepada hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik. Untuk siapa? Untuk adik-adik semuanya. Ya, jadi itu.